perlu untuk kemudian mengucapkan salah satu buat saya sebagai umat muslim. Kemudian saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat dari tema kenali hukum, jauhi hukuman, ini sebenarnya tema yang sangat menggelitik, yang kemudian perlu kita pahami. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang hukum, sudah jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu jelaskan di pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian dipertegas lagi, di samping negara Indonesia negara hukum, di Undang-Undang Dasar juga, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 sana menjelaskan bahwa warga negara Indonesia semuanya sama di mata hukum. Ini indikasinya jelas bahwa sebenarnya kita harus mengetahui dan mengenali hukum itu sendiri agar kita terhindar dari hukuman-hukuman yang merupakan indikasi dari sanksi-sanksi yang diatur dalam aturan perundang-undangan itu sendiri. Yang kemudian perlu kita pahami, yang pertama adalah apa sih hukum? Hukum secara umumnya memberikan sebuah definisi bahwa hukum itu adalah ketentuan atau peraturan yang dibuat oleh penguasa atau yang mempunyai wewenang untuk mengatur segala urusan masyarakat dengan segala konsekuensi dan sanksi yang ada dalamnya. Ini ada implikasi dan indikasi bahwa sebenarnya kita sebagai warga negara yang baik harus mematuhi dan mengikuti aturan-aturan perundang-undangan hukum yang ada di negara kita, negara Indonesia. Tapi realitas yang ada dalamnya, ini banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Pelanggaran-pelanggaran itu ada beberapa faktor. Faktor pertama, karena tidak mengenal hukum atau tidak mengetahui tentang hukum itu sendiri. Kemudian kedua, karena memang istilahnya dia mempunyai sebuah kekuasaan. Kemudian ketiga, kesengajaan. Nah, ini kadang-kadang kesengajaan ini kalau masuk dalam konteks kebudayaan, terutama bagi warga Madura, ketika tersulut emosionalnya, salah satunya adalah ketika terjadi sebuah carok atau pembunuhan. Ini mereka kadang-kadang memahami, tapi karena tersulut oleh emosi, ini kemudian masih tetap dilakukan, tidak melihat bahwa konsekuensi pembunuhan itu ada terpidananya sendiri. Ini yang kemudian menjadi sebuah tiga faktor ini menjadi penyebab terjadi sebuah pelanggaran hukum. Yang kemudian bagaimana kemudian untuk mengindikasi atau untuk menanggulangi persoalan-persoalan agar tidak terjadi sebuah pelanggaran hukum. Pertama, untuk menghindari hal-hal yang demikian adalah perlu ada edukasi pertama. Kemudian perlu ada penegakan hukum. Yang kemudian ketiga ini perlu ada sebuah pemahaman-pemahaman yang diselaraskan, dikomprehensifkan antara edukasi dan penegakan hukum itu sendiri. Terima kasih. Sahabat Salsa, kalau kita lihat dari tema kenali hukum, jauhi hukuman, ini indikasinya pertama adalah kita perlu mengetahui, mengenal apa sih peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Yang kemudian kalau kita melihat dari aturan-aturan kita, salah satu contoh adalah terkait dengan protokol kesehatan. Ada Impres nomor 6 2020 yang kemudian setelahnya secara hierarki perundang-undangannya ada Pergub, peraturan gubernur nomor 53. Setelahnya turun lagi ke kabupaten, ada Pergub juga yang kebetulan nomornya sama, Pergub peraturan bupati nomor 53. Ini artinya apa? Bagaimana kemudian kita setelah mengetahui tentang regulasi, tentang aturan, tentang perundang-undangan akan memunculkan sebuah indikasi kita insya Allah akan menjauhi hukuman itu. Kenapa?
ketika ada peraturan pasti ada pidana, apalagi berbicara ini. Maka implisit dari tema kenali hukum, jauhi hukuman adalah bagaimana kemudian setelah kita mengetahui hukum itu, insya Allah kita akan terjauhi dari indikasi-indikasi pidana yang tertera di dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Itu saja dari saya, sahabat Salsa. Salahnya ketika kami dari awal punya salah, kami minta maaf dan saya katakan I love you, sahabat Salsa.